kelompok Ideologi. Saya Dera Sutia. Saya Eliza. Saya Safriani. Kami dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 1A. Pada video kali ini kami akan menyimpulkan beberapa pendapat mahasiswa Politeknik Negeri Sambas tentang instrumentasi dan praksis demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu demokrasi? Menurut saya, spesifiknya demokrasi itu suatu kebebasan dari rakyat untuk melakukan aktivitas baik itu politik maupun apapun tanpa paksaan dari pihak manapun untuk kepentingan masyarakat bersama. Apa arti dari kata demos dan kratos? Demos itu rakyat, kratos itu pemerintah. Demos adalah rakyat dan kratos adalah pemerintahan. Sebutkan instrumentasi demokrasi. Saya tahu itu TAP MPR, undang-undang, dan undang-undang. Pancasila keberapa yang berkaitan dengan demokrasi? Menurut saya, Pancasila yang berkaitan dengan demokrasi adalah Pancasila keempat. Menurut saya sih Pancasila keempat. Sebutkan Pancasila yang keempat. Bunyi Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebutkan macam-macam demokrasi. Yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, demokrasi parlementer, demokrasi kekuasaan, dan demokrasi referendum. Yang saya tahu, terakhir dipimpin yang pertama ada parlementer, kekuasaan, dan referendum. Seberapa penting demokrasi bagi Anda? Menurut saya, demokrasi itu sangat penting. Bagi saya sangat penting di demokrasi di negara kita karena untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan di negara kita. Peran penting untuk menjalin komunikasi antar masyarakatnya itu sendiri agar relasi yang dibangun bisa membuahkan hasil yang baik. Mengapa demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Karena dengan adanya Pancasila, maka demokrasi akan berjalan sesuai dengan karakter anak bangsa. Bagaimana jika demokrasi tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan secara ideal, sedangkan Pancasila adalah ideologi negara. Jadi demokrasi itu harus menyesuaikan pada ideologi negara karena ideologi negara kita adalah Pancasila. Jadi demokrasi itu harus mengikuti. Apabila demokrasi tidak sejalan dengan Pancasila, maka yang terjadi akan banyak sekali penyimpangan karena dalam sila Pancasila ada 5 sila. Yang mana 5 sila itu harus sesuai dengan demokrasi. Itu merupakan penyebab mengapa demokrasi itu harus sejalan dengan Pancasila. Sebutkan contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh demokrasi dalam kehidupan sehari-hari merupakan misalkan belajar kita mengungkapkan pendapat, terus kita bisa menghargai pendapat orang lain dan kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita dan mengungkapkan pendapat-pendapat kita itu dalam bahasa yang santun dan sopan. Untuk demokrasi dalam kehidupan saya contohnya adalah musyawarah untuk menyelesaikan masalah keluarga. Contohnya dalam permasalahan keluarga kita berdebat dan kita akan menyelesaikan musyawarah tersebut dengan berdebat ataupun berkomunikasi dengan yang baik. Kemudian bermusyawarah berkelompok antar belajar. Misalnya kita berdiskusi dengan kelompok-kelompok lainnya dalam belajar, itu disebut juga dengan demokrasi. Bagaimana cara menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita itu melaksanakan ibadah menurut kepercayaan yang kita anut masing-masing. Yang kedua, hidup saling bertoleransi antar suku yang berbeda-beda. Dan yang ketiga itu melaksanakan gotong royong jika ada yang dilakukan di setiap desa atau tempatnya masing-masing. Mungkin sekian. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti dalam penerapan sehari-hari, contoh kita dalam
dalam kehidupan berumah tangga misalnya, dalam hubungan keluarga maksudnya, pasti orang tua kita mengambil keputusan itu berdasarkan musyawarah keluarga. Seperti itu penerapannya. Pancasila itu kan banyak yang saya ambil. Pancasila yang pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana kita itu sebagai makhluk hidup harus taat kepada agamanya masing-masing. Kalau misalnya Muslim, contohnya beribadah, ngaji, terus dengan tuntunan syariat agamanya masing-masing. Seperti itu. Kesimpulan. Berdasarkan beberapa pendapat mahasiswa Politeknik Negeri Sambas tentang instrumentasi praksis demokrasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah peran utama rakyat dalam sosial dan politik. Instrumentasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu MPR, DPR, dan DPD. Macam-macam demokrasi ada 3. Yang pertama parlementer, yang kedua kekuasaan, yang ketiga referendum. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.